selama ini yang terjadi ya kue nyolong, yo kudu nanggung akibatnya. Betul. Nah, seperti itu. Itu melakukan sebuah kejahatan, latar belakangnya apa? Untuk restorasi justice itu hanya bisa dilakukan untuk tindak pidana ringan. Oke, terima kasih. Kali ini kita berada di Kabupaten Grobogan bersama lawyer baru, fresh graduate baru. Kemarin tanggal berapa, Mas? Tanggal berapa ya? Aku tanggal 15 September. Mas Agung, nama lengkapnya siapa, Mas? Agung Triwibowo. Wih, Mas Agung Triwibowo ya. Jangan lupa warga Grobogan yang mungkin kebetulan nonton nanti kalau ada perlu kaitannya hukum, bantuan di beliau bisa ini. Mas Agung sering di jalan. Ini kantorku. Kantornya kita nomaden ya, Pak ya. Yang penting ono es teh kantorku. Iya, siap. Gini Mas Agung, terkait restoratif justice kemarin kan sempat beberapa bulan atau beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Grobogan kan sempat ada restoratif justice yang diberlakukan kepada salah satu warga Grobogan ya, terkait pidana apa itu kemarin? Yang pencurian HP. Iya, yang pencurian itu ternyata di restoratif justice. Kira-kira restoratif justice itu sepengetahuan Mas Agung seperti apa? Restorasi justice itu adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara dalam suatu pidana yang lebih menitik beratkan pada pemulihan keadaan. Pemulihan keadaan bukan sekedar akibat perbuatan hukumnya itu. Gitu. Itu berdasarkan divisi hukum di Indonesia itu peraturan kepolisian RI nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Nah, jadi restorasi justice itu adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban di pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Oh gitu. Nah, berarti sebelum kejadian pencurian apa-apa gitu. Jadi tidak tadi setelah kejadian itu bukan ada balas dendam. Oh, itu tidak. Gitu. Berarti pada legawone. Jadi kembali seolah-olah tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, terus dalam kacamata hukum Mas Agung di masyarakat ya, kita jangan berbicara yang ke undang-undang dulu. Restoratif justice itu sering nggak dilakukan masyarakat kira-kira? Kalau di ilmu masyarakat jarang, sebenarnya itu jarang dilakukan. Seperti apa? Ya selama ini yang terjadi ya kue nyolong, ya kudu nanggung akibatnya. Betul. Nah, seperti itu. Restorasi justice itu terjadi kalau biasanya sampai ke pihak kepolisian. Jadi nanti penanganannya dari petugas itu nanti kan tidak harus kowe salah kudu dihukum. Iya, dihukum. Enggak. Jadi kita kembalikan lagi ke korban. Dia itu melakukan sebuah kejahatan, latar belakangnya apa? Kenapa dia melakukan itu? Contoh kemarin yang pencurian HP itu kan karena faktor ekonomi. Istrinya mau melahirkan. Iya. Saat mau melahirkan dia tidak punya biaya. Iya, untuk itu. Tidak punya pekerjaan. Bingung. Iya. Akhirnya ya jalan satu-satunya mencuri. Mencuri itu tadi ya, Mas Agung. Nah, terus gini Mas Agung, apakah di restoratif justice itu hanya untuk tindak pidana tertentu bisa diterapkan? Iya, untuk restorasi justice itu hanya bisa dilakukan untuk tindak pidana ringan. Dipiring ya, Mas? Dipiring. Kalau yang sudah berat ya jelas tidak mungkin. Oh, seperti yang melibatkan berbagai instansi seperti korupsi dan lainnya itu nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak boleh. Restoratif justice. Kayak pencurian handphone, pencurian ayam. Cuma seperti kayu itu orang tua itu kan kayak dulu yang randu itu. Iya. Itu terus gini, ketika
restoratif justice itu yang mengusulkan siapa kira-kira? Restorasi justice itu yang biasanya mengusulkan tugas, Mas. Ke pengadilan berarti. Pengadilan. Bukan pengadilan. Sebelum masuk ke pengadilan. Oh gitu. Nah, jadi sebelum proses masuk ke pengadilan, Kepolisian kepolisian berarti ya. Oh. Kepolisian bisa, ke kejaksaan juga bisa. Bisa. Ketika restoratif justice ini tadi dilakukan, apakah yang bersangkutan juga nggak bakal tercatat tindak kriminal di catatan kepolisian, Mas? Karena kan itu penyelesaiannya di kepolisian. Ya itu tetap tercatat. Cuma dari akibat hukumnya itu hilang. Oh hilang. Akibatnya hilang. Terus untuk Mas Agung sendiri memandang sebagai jurnalis dan insya Allah nanti pengacara juga ya Mas ya ke depan, kira-kira restoratif justice itu mungkin nggak dilakukan pada tindak seperti pemerkosaan? Nah itu kalau itu yang lain? Jelas nggak bisa Secara normal. Karena itu maksudnya apa itu? Kalau pemerkosaan, penganiayaan dan sebagainya. Kalau Piring atau pidana? itu pidana, Mas. Kalau pemerkosaan, terus pencurian dengan pemberatan, Oh, seperti pembunuhan, penganiayaan itu sudah beda lagi. Itu. Kalau restoratif justice, apakah ada hal yang nanti bisa menggugurkan restoratif justice itu tadi, Mas? Ya, nanti itu bisa, cuma kemungkinannya kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Ya kan sudah ada keputusan dari pihak korban, pihak pelaku, dan ada penengah dari mungkin kepolisian atau kejaksaan. Ya kalau ada nanti perubahan status itu kemungkinan kecil. Terus gini Mas Agung, apakah ketika nanti restoratif justice ini banyak masyarakat yang sudah tahu, terus banyak yang melaksanakan kejahatan akibat adanya restoratif justice, mungkin enggak? Ya itu bisa saja. Saya mencuri, paling mengko aku jaluk ngapura diampuni, kan seperti itu. Ya cuma nanti kan dari petugas juga bisa ada melihat catatan ada catatannya itu toh. Dilihat itu tadi tekanan gimana, terus kronologinya itu kayak gimana kan ya, nanti petugas juga bisa melihat itu kan layak enggak di restorasi justice korban ini, seperti itu. Oke Mas Agung, tadi terkait pembatalan restoratif justice dari Mas Agung yang barusan jenengan bilang itu tadi bisa dibatalkan ketika ada syarat yang tidak terpenuhi seperti permintaan ganti rugi. Itu restoratif justice bisa dibatalkan dengan syarat tidak tercapai kesepakatan. Oh, gitu. Satu. Yang kedua, syarat perdamaian tidak terpenuhi. Contoh, korban mengalami kerugian, menuntut ganti rugi, pelaku tidak bisa memenuhi ganti rugi seperti itu. Terus yang ketiga, adanya tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Ya mungkin bisa juga tugas atau ya adanya intimidasi lah seperti itu. Tapi itu dibenarkan ya intimidasi itu tadi? Kalau intimidasi jelas tidak dibenarkan. Jelas tidak dibenarkan kalau itu. Nah, tapi kadang kan hukum di Indonesia kan hukum itulah ya, kita tahu bersama. Nah, berarti itu bisa ya dibatalkan. Ya. Tapi untuk urgensi itu tadi Mas, restoratif justice sendiri untuk masyarakat ini, himbauan kepada masyarakat seperti apa Mas? Kalau himbauan restorasi justice kepada masyarakat, ya masyarakat ya harus mengerti soal hukum. Ya tidak semua kasus bisa direstorasi justice. Oke, terima kasih Mas Agung ya. Terkait untuk waktunya ini kita jagung di luar alam. Ya, jadi saya tekankan. Iya, gimana? Restorasi justice itu bukan putusan final. Nah, seperti vonis hukum itu ya, melainkan kesepakatan bersama yang bisa dibatalkan jika tidak terjadi kesepakatan. Bisa. Nah, oke, terima kasih.
Makasih Mas Agung Siap. untuk waktunya. Nanti lain waktu kita bahas yang lain ya. Siap. Untuk nanti coba dibantu-bantu ya program kami. Oke, dari saya sekian untuk program rapat kali ini di Kabupaten Grobogan bersama salah satu putra Grobogan yang barusan fresh graduate ini, lulus jadi advokat muda. Masih muda ya, Masih di muda. bawah 40. Bawah 40. Oke. Bawah Terima 20. kasih. Di bawah 80. Oke, terima kasih. Siap. Dari kami, dari saya Ibnu Muntaha cukupkan sekian.